Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Rohmat dan Anton Channel. Sini saya akan berbagi pengalaman kisah kembali, yaitu pengalaman kisah dari Mbak Aprilianti. Yaitu lanjutan ke part 2. 2, 3. Betul, 2. Jadi lanjutan dari part 2. Sebelum sahabat melanjutkan ceritanya, marilah sahabat jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, serta subscribe. Dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar sahabat-sahabat semuanya tidak ketinggalan updatean terbaru dari Rohmat dan Anton Channel. Serta membuat sahabat lebih termotivasi, lebih tahu manfaat apa yang terdapat di cerita tersebut. Oke, tak perlu lama lagi, mari kita dengarkan cerita dari Mbak Aprilianti. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya, kembali lagi sama aku. Ingat gak? Ingat dong, masa enggak sih? Masa kalian tuh sama kayak dia, lupa sama aku? Oke, aku ingetin ya. Yang dulu di part 1 itu ada suara cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, itu aku. Ingat lah ya, masa nggak inget sih? Yaudah, aku ingetin lagi ya. Kenalin, nama aku April, umur aku 20 tahun, masih muda lah ya. Terus kesibukan aku sehari-hari kerja. Oke, lanjut. Dulu di part 1 aku udah menceritakan kisah pengalaman aku dari SD, SMP, dan SMK. Tadinya di part 2 aku mau cerita kisah percintaan aku, tapi aku gak mau lah ya. Aku gak mau teringat masa lalu lagi. Ceelah. Jadi akhirnya aku mau berbagi cerita, berbagi kisah pertemanan aku dengan seseorang. Aku berteman baik sampai saat ini, sampai detik ini sama dia. Aku mulai ya ceritanya biar kalian tahu, oke? Mungkin bisa dijadiin pembelajaran juga bagi kalian, terus bisa jadi bahan untuk hati-hati dalam mencari teman, oke? Aku kenal dia waktu SMK kelas 2, zamannya PKL atau prakerin. Kita beda sekolah, tapi kita satu tempat prakerin. Aku tuh dulu kalau mau kenalan tuh malu-malu. Aku tuh pemalu, terus pendiam juga dulu. Iya, pendiam. Akhirnya ya kenalan. Sampai saat ini kita berteman. Dulu kalau kita satu shift itu sering berangkat bareng, pulang bareng. Aku ke rumah dia, kita berangkat ke sana ke tempat prakerin, pulang kehujanan, kepanasan, ya gitulah. Tapi enak sih, aku pengen ngulang kembali kisah itu. Cuman ada kisah yang menyakitkan bagi aku, yang tidak mau aku kembali lagi ke masa itu. Aku sama dia itu nggak tahu ya, kita sama-sama orangnya tuh kecil, bertubuh kecil, mungil, pendek, tapi imut. Iya beneran, kita tuh imut banget. Yakin deh kalau kalian ketemu sama aku, pasti kalian iya ya, imut, kecil, tapi imut, cantik. Ya cantik dong, kan perempuan. Oke, lanjut. Aku sama dia tuh apa-apa bareng. Kalau berangkat kayak gitu, berangkat ke tempat PKL, sering banget bareng. Kalau istirahat,
kita sholat bareng, kita makan bareng, kita beli mie ayam depan tempat prakerin itu kita sering banget makan di situ karena enak. Tapi sekarang kayaknya udah pindah di tempat prakerin itu, udah nggak di situ lagi. Terus kita kalau jalan-jalan tuh bareng, kalau nggak ke pantai ya ke pantai, kalau nggak ke pantai ya keliling naik motor, jalan-jalan sampai lupa waktu, udah sore. Asik banget, pengen ngulang lagi, cuman kayaknya ngedap, gak mau dikisah itu lagi karena kita udah besar, kita udah 20 tahun, masih harus ingat masa depan kita. Dulu kita tuh pernah mikir kayak gini, ini siapa ya yang mau nikah duluan? Sampai berpikiran seperti itu. Kalau aku lamaran atau dia lamaran, kita sama-sama datang gitu. Kita pakaiannya mungkin sama, tapi jangan ambil tunangan ya. Lanjut ya, aku bingung sumpah mau ngomong apa. Lanjut. Dulu kita sering bareng jalan-jalan bareng, kita ke alun-alun, kita kalau belanja pun kita bareng, aku temenin dia temenin aku. Tapi setelah lulus sekolah kita pisah, maksudnya kita pisah, bukan pisah pertemanan. Dia kerja di sana, aku kerja di sini. Terus sampai akhirnya kita sering banget main, entah dia yang main ke rumah aku, kalau enggak aku yang ke rumah dia. Atau kita tuh jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan keliling kota. Harusnya sih sama doi, tapi dulu doi kita nggak tahu kemana. Kalau dia ketemuan sama cowok tuh aku pasti temenin ya, pasti itu. Tapi kalau aku kayaknya nggak pernah ditemenin sama dia kalau ketemu sama cowok, kayaknya nggak pernah. Terus sampai akhirnya sekarang kita kerja bareng, kita ketawa-ketawa bareng satu tempat, dan bersyukur banget aku punya teman seperti dia. Dia yang mau menampung semua kisah sedih aku, bahagia aku juga sering sharing sama dia, sering cerita, sering curhat sama dia. Apapun itu yang ingin aku keluarkan, aku selalu cerita sama dia. Kalau dia nggak bisa ngasih saran ya udah, kalau dia ngasih saran ini ya aku juga nggak harus lakuin saran dia. Aku juga harus mikir bener apa enggak ya, aku harus kayak gini gitu. Ini yang membuat aku tuh sadar selama ini tuh aku nggak tahu teman itu tempat apa sih, kok aku berteman sama orang yang kayak gini ya gitu. Aku udah baik sama dia, aku udah ngelakuin apa yang harusnya aku lakuin. Ya aku cuman berharap dari ucapan dia tuh kata terima kasih aja itu udah cukup banget buat aku. Tapi ya mungkin kisahnya aku, skenarionya aku tuh gak kayak gitu ya. Aku terima aja, aku ikhlas apapun itu, tapi asal jangan mengambil kebahagiaan aku gak mau kebahagiaan aku tuh diambil. Aku gak mau terulang lagi, aku gak mau itu semua terjadi lagi, karena sakit ya. Kita disakitin sama teman sendiri tuh rasanya mantap. Sakit pasti.
sih, karena aku tuh perempuan yang lemah dalam artian perasaan aku tuh lemah. Aku berusaha buat kuat, tapi kalau usahanya aku tuh nggak dihargain, ya aku kecewa, ya aku nggak bisa lagi gitu. Itu aku. Ya sekarang sih aku sadar ya, siapa sih temen yang benar-benar teman dan temen yang benar-benar cuman memanfaatkan keadaan aku, memanfaatkan ya tahu sendirilah, temen tuh ada yang baik sama kita, ada yang baik di depan, tapi di belakang kita tuh nggak tahu. Dan kita juga harus hati-hati ya. Kita walaupun kita kenal banget sama itu orang, tapi kita nggak tahu niatnya dia itu untuk datang ke kita, berteman sama kita tuh apa gitu kan. Kita nggak tahu tujuan mereka itu apa. Sampai akhirnya aku sering ya, kalau dia nangis, aku nangis, kita saling ungkapin apa yang kita rasakan saat itu. Kita kerja bareng, saat ini kita kerja tuh bareng, tapi akhirnya kita nggak bisa jalan-jalan bareng soalnya liburnya nggak bareng. Ya nggak apa-apa, yang penting kita juga setiap hari ketemu, kita ketawa-ketawa bareng, main TikTok ya buat seneng-seneng aja sih ya, biar menghibur diri sendiri ya. Dia juga kalau aku lagi sedih, dia menghibur aku, ataupun sebaliknya. Aku berterima kasih banyak bisa dapet temen yang kayak gitu. Buat kamu yang lagi dengerin temen yang aku ceritain saat ini, terima kasih. Aku gak bisa ngasih apa-apa, cuman aku bisa ngasih diri aku, biar kalau kamu lagi sedih, aku ada untuk kamu. Kalau aku lagi bahagia pun aku ikut bahagia. Sedih sih, cuman aku kuat karena aku yakin kita bisa sama-sama berjuang biar kita tuh menjalin silaturahmi dengan baik. Aku nggak perlu teman yang mewah, yang kaya, yang punya segalanya, itu aku nggak mau. Bukannya nggak mau sih, cuman nggak harus kayak gitu. Yang mau berteman sama aku aja aku udah bersyukur banget punya teman yang menerima aku, menerima keadaan aku, menerima keluarga aku. Aku bingung ya harus ngomong apa, soalnya aku tuh nggak tahu mau bilang apa, karena ya aku mau ceritain kisah percintaan. Aku males harus mengingat masa lalu. Ya udah, akhirnya aku ceritain kisah pertemanan aku sama dia. Buat kalian juga boleh sih berteman sama siapapun. Kita nggak ada larangan, kita nggak melarang kalian. Aku juga nggak melarang kalian buat berteman sama aku atau sama siapapun itu. Tapi kalau niat baik kita untuk berteman, ya kenapa nggak berteman? Tapi kalau niatnya itu ada tujuan untuk berteman, ada tujuan lain untuk berteman, mending jangan berteman gitu. Kalian juga harus hati-hati, soalnya bisa loh teman makan teman. Zaman sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Aku pernah kok di posisi itu, jadi aku ngerasa ya udah sih, udah pasrah, ikhlas aja. Sekarang ya sekarang, dulu ya dulu gitu. Apalagi ya, aku nggak tahu ya mau ngomong apa lagi. Aku udah
kehabisan kata-kata. Bukan kehabisan kata-kata ya. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi, soalnya bingung. Ya intinya tuh kayak gitu. Itu adalah kisah pertemanan aku sama dia. Ya aku nggak banyak sih kisahnya aku sama dia, maksud aku. Ya cuman kayak gitu doang sih ceritanya. Ya buat kalian yang mungkin mau berteman sama aku, boleh aja sini, gak apa-apa. Kalian bisa sharing sama aku tuh orangnya terbuka, siapapun aku bisa berteman. Kalian mau berteman sama aku dengan niat baik, ya aku terima. Tapi kalau niat kalian tuh udah ada tujuan lain, ya mending jangan gitu. Mungkin sampai ini aja ya. Aku bingung nih mau ngomong apa. Jadi buat kalian jangan lupa komen, subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke? Biar kita juga tambah semangat, biar kita punya kekuatan gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah dengerin kisah aku. Terima kasih banget. Oke, aku cuman bisa ngucapin terima kasih dan bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ya, itulah kisah cerita dari Mbak Aprianti. Menarik bukan ceritanya? Sahabat bisa ambil motivasinya, ambil manfaatnya, dan ambil sisi positifnya. Itulah cerita dari Mbak Aprianti. Jika saya ada tutur kata yang kurang berkenan, dan Mbak Aprianti, saya pribadi serta Mbak Aprianti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.